Halo guys, selamat datang kembali ke YouTube channel Star Wars Indonesia. Di video kali ini, gue akan breakdown episode 6 The Book of Boba Fett. Episode yang paling mencengangkan. Sepanjang episode serasa mau nangis karena keren banget. Gak nyangka Disney bisa buat konten semacam ini. Maaf banget gue upload breakdown episode 6 ini telat, karena saat episode tersebut ditayangkan, gue lagi di luar kota dan gak sempat buat videonya. Dan saat gue kembali, gue buat yang episode 7 dulu. Biar gak usah lama-lama lagi, kita langsung breakdown aja ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. This is where the fun begins. Episode ini dimulai dengan para Pike setelah menemukan daerah Mos Pelgo untuk menjual spice atau narkobanya. Tiba-tiba ada Cobb Vanth, seorang karakter yang pernah muncul di The Mandalorian Season 2, menggunakan armor Boba Fett. Cobb Vanth tidak ingin Pikes menjual spice di Mos Pelgo, jadi dia menembak mereka dan meninggalkan satu Pike hidup yang mungkin akan menyewa bounty hunter untuk membalas Cobb Vanth. Cobb Vanth membuka kotaknya yang berisi spice dan menendangnya, membuat spice-nya melayang. Setelah scene judul The Book of Boba Fett, Mando menerbangkan Naboo N1 Starfighter-nya ke sebuah planet yang mirip dengan Titan, tapi sepertinya bukan. Di permukaan planet ada R2-D2 sedang memindai areanya. Mando menghampiri R2, menanya keberadaan Luke dan Grogu, dan R2 membawanya ke sebuah kuil yang belum jadi untuk Jedi Akademinya Luke. Mungkin saja ini adalah kuil yang sama dengan di flashback The Last Jedi, tapi ya kuilnya belum selesai jadi kita kurang tahu pastinya. Di sana tampaknya ada androids yang memiliki fungsi mengangkat barang-barang berat. R2-D2 tiba-tiba menonaktifkan dirinya. Mando duduk di sebuah bangku yang dibuat oleh android. Scene berpindah ke sang legendaris Luke Skywalker. Gua gak percaya hanya dalam 2 tahun perubahan deepfake-nya Luke sudah sempurna dan mulus banget. Mungkin deepfake paling bagus yang pernah gua lihat. Saat Luke dan Grogu sedang bermeditasi, Grogu mengangkat sebuah kodok dengan The Force untuk memakannya, seperti di The Mandalorian Season 1. Luke membuka matanya dan melihat Grogu tidak bermeditasi, jadi dia mengangkat beberapa kodok dengan The Force hanya untuk bergurau. Luke mengajak Grogu untuk berjalan. Dia menggunakan The Force untuk membuat Grogu melompat. Luke juga bercerita tentang Yoda dan mengucapkan size matters not, atau ukuran tidak menjadi sebuah masalah. Luke menanya pada Grogu apakah Grogu memiliki teman yang spesiesnya sama, apakah Grogu ingat tempat asalnya. Grogu tampaknya tidak ingat, jadi Luke memegang kepalanya dan mengingatkan kembali memori piluhnya, yaitu flashback Order 66 versi Grogu di Jedi Temple Coruscant. Di sana ada 501st Legion Clone Troopers. Mereka adalah squad clone troopers yang bertugas melaksanakan Order 66 di Jedi Temple. 501st Legion bertugas di bawah pimpinan Jedi General Anakin Skywalker, Komandan Jedi Ahsoka Tano, dan Komandan Captain Rex. Kita masih tidak tahu siapa yang menyelamatkan Grogu, tapi ada 3 Jedi yang ada di memorinya Grogu sedang melawan clone troopersnya. Gua nggak tahu siapa Jedi-nya, tetapi yang gua tahu adalah Jedi yang di tengah dengan lightsaber hijau bukanlah Sindralik, karena dia di saat itu sedang melawan Anakin Skywalker dan terbunuh. Jika kamu mendengar dengan baik-baik, ada suara sekumpulan anak kecil atau youngling berteriak. Apakah mungkin ini suara para younglings yang dibunuh oleh Anakin? Kemudian desain aura di sekitar sini mirip dengan desain aura pada visi Anakin tentang kematian Padme di Revenge of the Sith. Setelah para Jedi telah dibunuh, clone troopersnya masih saja menembak mereka, mengindikasi inhibitor chipsnya ngaruh banget. Kembali ke sequence masa kini, Din sedang baring, tetapi diganggu oleh Ahsoka Tano. Gila banget, nggak hanya mereka menghadirkan Luke, Grogu, dan Cobb, tapi juga Ahsoka. Ahsoka mengucapkan dia adalah teman lama keluarganya, yaitu teman lama ayah dan ibu Luke, Anakin dan Padme. Kalau kamu belum menonton series Clone Wars, saya rekomendasikan kamu untuk menontonnya, karena semua sejarah Ahsoka dengan Anakin dan Padme pernah diceritakan di sana. Din bertanya tempat apa ini. Ahsoka mengucapkan ini akan menjadi sekolah Jedi Luke Skywalker yang hebat. Mungkin saja Ahsoka belum nonton sequel, jadi dia nggak tahu sekolahnya akan dihancurkan oleh keponakan Luke. Ahsoka bilang bahwa Grogu akan menjadi murid pertama Luke. Sebenarnya Grogu bukanlah murid pertama Luke. Luke sempat melatih Leia dahulu, tetapi setelah Battle of Endor, pada malam terakhir pelatihannya, Leia mengalami penglihatan gelap bahwa jalur Jedi-nya akan menyebabkan kematian putranya yang belum lahir. Jadi dia mengesampingkan pelatihannya untuk fokus pada keluarga barunya dan tugas sebagai senator. Mando ingin bertemu dengan Grogu, tetapi Ahsoka mengucapkan bahwa ini akan mempersulit keadaan Grogu karena keterikatannya sulit dilepaskan. Dan untuk menjadi seorang Jedi, dia tidak boleh memiliki keterikatan pada apapun atau siapapun. Jadi Mando memberikan baju zirahnya pada Ahsoka untuk diberikan pada Grogu. Mando meninggalkan planetnya tanpa menjumpai Grogu secara langsung. Grogu melihat pesawatnya Mando, dan ia mencoba meraih pesawatnya seperti menggunakan The Force untuk meraihnya.
Luke dan Grogu kembali berlatih. Luke meminta Grogu untuk melompat dengan merasakan aliran Force di dalam dirinya. Dan ia mengucapkan kalimat yang pernah dikatakan oleh Yoda, yaitu don't try, do. Jangan mencoba, tapi lakukan. Di dalam ajaran Jedi, melompat dengan The Force memungkinkan pengguna untuk melompat dengan jarak yang sangat jauh. Tetapi Grogu tetap gagal. Luke kemudian mengajak Grogu untuk berlatih lainnya. Sangat mirip dengan cara Yoda melatih Luke di Empire Strikes Back. Tetapi sekarang Luke adalah masternya. Dia juga melakukan flip yang dia pernah lakukan di Empire Strikes Back. Luke kemudian mengucapkan tentang keseimbangan. Dia meminta Grogu untuk merasakan Force di sekitarmu. Dan kita mendapatkan Force team yang pendek tetapi menyentuh banget. Di saat Grogu berlatih berdiri di atas bambu, Luke menyalakan lightsaber hijaunya dan berlatih dengannya. Keren banget. Luke kemudian menggunakan The Marksman H Training Remote, alat yang sama dengan Luke gunakan pada A New Hope di Millennium Falcon. Grogu gagal menangkis tembakan dari droid itu. Luke mengucapkan bangkitlah, kau harus selalu bangkit. Dan akhirnya Grogu pun berhasil menangkis tembakan dari droid itu. Dan juga berhasil melompat dengan The Force. Akhirnya ia menggunakan The Force untuk menghancurkan droidnya. Ahsoka menghampiri Luke dan mengucapkan terkadang murid membimbingi gurunya. Ini adalah kenangan dari masa Ahsoka menjadi muridnya Anakin. Dan terkadang Ahsoka membimbingi Anakin. Ahsoka memberi hadiah Mando kepada Luke. Luke masih ragu-ragu dalam mengajari Grogu karena Grogu belum menaruh sepenuh hatinya untuk menjadi Jedi. Ahsoka mengucapkan percaya pada instingmu. Ini adalah suatu bukti yang membuat Ahsoka berbeda dengan para Jedi-Jedi lain yang terikat pada Jedi Order. Ahsoka keluar dari Jedi Order, tapi dia tetap menjadi seorang Force user di light side atau sisi terang. Ahsoka pergi dan Luke bertanya apakah dia akan bertemu Ahsoka lagi. Ahsoka mengucapkan mungkin. Tentunya kita tahu bahwa Ahsoka akan mendapatkan seriesnya sendiri dan akan melawan Grand Admiral Thrawn. Tapi kita tidak tahu apakah Luke akan muncul. Kalau Luke muncul bakal keren sih, karena Hayden Christensen pemeran Anakin Skywalker dikabarkan juga akan hadir pada series Ahsoka. Jadi bakal keren banget melihat Luke, Ahsoka, dan Anakin muncul. Series Ahsoka juga akan ditulis dan diproduksi oleh Dave Filoni. Dia dan George lah yang menciptakan karakter Ahsoka. Dan dia juga yang menyutradarai episode The Book of Boba Fett episode 6 ini. Gua percaya mereka akan bertemu lagi, karena kita masih tidak tahu bagaimana Luke dan Ahsoka bertemu pertama kali. Scene berpindah ke Mando menuju ke Boba's Palace untuk bertemu dengan Boba, Fennec, Black K, dan geng Power Rangers-nya. Akhirnya kita mendapatkan Boba Fett, tetapi ya nggak sampai 1 menit. Fennec mengucapkan sindikat Pike telah mengumpulkan prajurit dan wali kota Mos Eisley setelah kabur ke luar planet bersama sindikat Pikes. 3 keluarga kriminal Mos Espa telah bersedia bersembunyi saat para Pikes melakukan perdagangan di wilayahnya. Mereka kekurangan orang untuk menjaga wilayahnya. Mando mengucapkan dia bisa membantu, dan dia menuju ke Mos Pelgo. Di sana The Sandcrawler dan tengkorak dari Great Dragon yang Mando, Cobb, dan warga Mos Pelgo membunuhnya. Mando mendarat ke Mos Pelgo, atau sekarang namanya Freetown. Freetown adalah nama asli Mos Pelgo di novel canon Aftermath. Di sana dia bertemu karakter baru, seorang asisten, dan ada Cobb Vanth tentunya. Mando meminta Cobb Vanth untuk merekrut rakyatnya untuk membantu Boba melawan Pikes. Cobb dan bartendernya awalnya menolak karena ini bukan pertarungan mereka, tetapi akhirnya Cobb setuju. Sebelum Cobb bisa memberitahu warganya, tiba-tiba ada sosok misterius berjalan dari jauh menghampiri Freetown. Mungkin ini scene paling western di Star Wars. Ini adalah Cad Bane, scene yang paling mengagetkan meskipun kita memang berharap kehadiran Cad Bane. Cad Bane adalah seorang pemburu hadiah laki-laki berspesies Duros. Dia dianggap sebagai salah satu pemburu hadiah yang terbaik saat Clone Wars. Cad mampu membunuh seorang Jedi, menginfiltrasi Jedi Temple tanpa ketahuan, dan bahkan mampu melawan Obi-Wan dan Anakin dengan lightsaber tanpa terbunuh. Cad Bane juga sempat bekerja untuk Palpatine di Clone Wars. Ini adalah penampilan live action pertamanya Cad Bane. Sebelumnya dia hanya tampil dalam animasi di Clone Wars dan The Bad Batch. Dia memberitahu Cobb Vanth, berapapun Boba Fett membayarnya, Pikes akan membayar yang sama, dan yang harus Cobb lakukan hanya tetap diam dan biarkan Pikes berdagang dengan bebas. Cad Bane kemudian mengatakan bahwa Boba Fett adalah pembunuh berdarah dingin yang bekerja untuk Empire. Akhirnya Cobb, asistennya, dan Cad sedang melakukan stand-off atau bertarung dengan cara siapa tembak duluan. Tentunya Cad Bane tembak duluan. Ia menembak Cobb di bahu sekali dan menembak mati asistennya. Cad Bane meninggalkan Freetown. Scene berpindah ke 2 Pikes sedang berada di Garsa Sanctuary, membawa bom tersembunyi dan meledakkan bangunannya, dan mungkin semuanya termasuk Garsa mati. Tetapi jika kamu perhatikan, di dalam Sanctuary itu tidak ada si Max Rebo. Kembali ke pelatihan Luke dan Grogu.
Luke memberi Grogu dua pilihan, baju zirah dari Mando, yang artinya jika dia pilih itu, dia akan meninggalkan pelatihan Jedi-nya dan ikut bersama Mando lagi. Pilihan kedua yaitu sebuah lightsaber milik Yoda, yang artinya dia akan menjadi murid pertamanya Luke. Jika dia memilih lightsaber Yoda, dia tidak bisa melihat Mando lagi, karena pelatihan Jedi butuh waktu yang sangat lama bagi Grogu, yaitu sekitar ratusan tahun, karena spesies Grogu bisa hidup sampai dengan 900 tahun. Jika kamu membaca komik Darth Vader issue 1, lightsaber Yoda sebenarnya telah dihancurkan oleh masa Meda. Tetapi teori gua adalah Yoda telah hidup sekitar 900 tahunan dan telah menjadi Jedi ya ratusan tahunan. Jadi nggak mungkin bagi dia hanya memiliki satu buah lightsaber dalam seumur hidupnya. Mungkin dia membawa lightsaber cadangannya ke Dagobah dan akhirnya Luke menemukannya. Semoga saja teori ini benar karena gua nggak suka meretcon dari komik. Sayangnya episode ini berakhir sebelum Grogu bisa memilih pilihannya. Tetapi menurut gue dia akan memilih armornya Mando, kembali bersama Mando, dan nantinya dia akan mendapatkan Darksaber-nya karena dia adalah Mandalorian dan juga Jedi. Jadi ya bakal keren-keren cocok gitu. Dan juga callback ke pemilik Darksaber pertama, yaitu si Tarre Vizsla. Dan bagi Luke, Ben Solo atau Kylo Ren akan tetap jadi murid akademi pertamanya. Oke, itulah breakdown dari A Book of Boba Fett episode 6. Episode ini memiliki fanservice yang terbaik sepanjang masa Disney memiliki Star Wars. Gue gak percaya mereka masih berhasil mengcapture momen-momen yang indah dan tepat bagi Luke Skywalker. Cara mereka memperlakukan Luke sudah benar. Cara mereka memperlakukan Cad Bane juga sudah benar dan beres banget. Gue gak ada masalah dengan visualnya Cad Bane, karena dia semakin tua, umurnya 70 tahunan pasti penampilannya bakal berbeda. Overall episode ini wajib banget ditonton, kalau nggak tonton bakal rugi seumur hidup. Kekurangan episode ini masih pada karakter Boba Fett dan fan action-nya. Mereka cuma muncul dalam semenit dan Boba tidak memiliki dialog dari 2 episode kemarin, padahal kan seriesnya sendiri. Agak mengecewakan sih. Overall untuk episode ini gua akan kasih 9,8 untuk cerita di luar Boba, karena ceritanya lebih cocok jadi Star Wars episode 6.5 daripada Book of Boba Fett. Dan untuk cerita Boba Fett, gue mungkin akan kasih 2 dari 10. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk follow IG @Star.Wars_Indonesia dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan May the Force be with you.